Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Nah, Mitra Lovers, kita kembali dalam segmen Beranda Islami untuk hari ini 4 September 2025. Beranda Islami itu ada di setiap hari Kamis ya, dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu dan narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Dan untuk sore hari ini, tema kita di sore hari ini adalah keadilan yang dirindukan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Momo, Iya. Ketemu lagi ya Pak. Nah, ini tema kita keadilan yang dirindukan ya Pak Ustadz nih. Bukan Nah, surga yang dirindukan. film ya itu ya Pak ya. Iya, ya memang begitu. Cuman ini realita ya Pak ya, kenyataan. Nah, ini kayaknya keadilan yang dirindukan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz mengambil tema ini untuk sore hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mitra sekalian, Mbak Momo, ini masih terkait dengan pekan kemarin, Iya. yaitu kecemburuan sosial. Iya. Nah, ini tentu saja kenapa timbul rasa cemburu dalam masyarakat kita secara masif yang kemarin menimbulkan sikap-sikap ya dalam pengertian demonstrasi, Iya. penyampaian protes dan seterusnya. Meskipun ada berbagai tindakan-tindakan kriminal, Iya. tindakan kerusuhan, tetapi menurut saya tidak semuanya. Ada orang-orang masyarakat kita yang memang murni betul-betul ingin menyampaikan Aspirasi. apa yang dia rasakan ya, dalam bentuk demonstrasi dan seterusnya. Nah, kenapa orang kemudian bersikap sebagaimana yang kemarin kita saksikan? Boleh jadi salah satunya karena memang mereka merindukan keadilan sebagaimana sila kelima dari Pancasila kita. Iya. Kenapa kok keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini diletakkan di sila yang kelima? Karena memang ini adalah sebuah cita-cita yang memang masih jauh ya dari kenyataan. Ini adalah nilai visi masyarakat atau bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Artinya kita semua sebagai Muslim, sebagai rakyat Indonesia ini memang selalu merindukan keadilan. Nah, barangkali apa yang dirasakan oleh masyarakat kita ini mungkin kayaknya kok keadilan ini kayaknya nggak tegak-tegak, kira-kira seperti itu. Kok kayaknya pendapatan saya 1/1000 dari mereka, misalnya begitu kan? Iya. Ya tentu ini persepsi ya yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Artinya rasa keadilan inilah yang barangkali sekarang sedang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sehingga kemudian mereka mungkin ada yang terprovokasi, tapi juga mungkin ada yang dengan sadar menyampaikan tadi rasa yang kurang adil itu kemudian dalam bentuk berbagai ekspresi kemarin. Iya. Nah, hari ini kita akan coba mendudukan apa yang sebenarnya menjadi poin-poin penting dalam keadilan yang memang kalau menurut agama kita ini harus ditegakkan ya. Iya. Jadi setiap muslim itu harus mewujudkan rasa keadilan di masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk keadilan bagi diri kita sendiri ya. Jadi kita diskusi ini bukan semata-mata hanya merespon persoalan-persoalan yang belakangan terjadi Mbak, tetapi memang betul-betul berangkat dari bahwa agama kita memang menekankan keadilan ya. Baik. Kita mulai dari mungkin pengertian dulu barangkali ya. Iya. Jadi kalau dari para ulama itu al-adl ya bahasa Arabnya kemudian diterjemahkan menjadi keadilan itu secara harfiah itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Kemudian juga bisa dimaknai ketika kita memberi hak kepada yang berhak dan tidak berbuat zalim. Zalim itu artinya tidak adil. Iya.
Kemudian agama kita juga menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebencian, atau kedekatan. Jadi karena kita misalnya punya pembantu terdekat, kemudian kita tidak adil. Misalnya saya seorang pemimpin nih, saya punya bawahan. Nah, bawahan itu tangan kanan saya, sekretaris saya, kemudian dia melakukan pelanggaran, kemudian kita tidak berani bertindak. Nah, itu namanya tidak adil karena kedekatan. Atau kita karena punya lawan politik ya, kemudian kita berlaku semena-mena. Karena lawan politik saya, maka ketika dia bersalah, kita cari-cari dan segera diadili. Sementara teman saya yang menjadi pembantu saya, menjadi tangan kanan pendukung saya, salah padahal dia sudah ketahuan, dibiarkan. Nah, itu namanya yang sering kita sebut dengan tebang pilih. Kita tidak boleh tebang pilih ketika ada hal-hal yang perlu diluruskan. Ketika kita melihat teman kita bersalah, ya kita harus bisa memberikan mungkin peringatan, atau bahkan kalau kita diberi kekuasaan untuk menuntut atau mengadili, ya kita harus mengadili, memberi sanksi dan seterusnya. Itu namanya bersikap adil. Nah, kita mulai dari surat Al-Maidah ya, setelah kita tahu definisi keadilan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Ya. Artinya kita, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah basisnya, landasannya kenapa kita disuruh berbuat adil. Nah, kemudian apa prinsip-prinsipnya keadilan dalam agama kita itu? Yang pertama memang bersifat universal, berlaku untuk semua, tanpa memandang, membedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Misalnya adil di depan hukum. Nah, itu nggak boleh gara-gara seorang perempuan diperlakukan berbeda dengan yang laki-laki. Itu namanya berdasarkan jenis kelamin. Suku, karena ini misalnya dia sukunya kebetulan dekat dengan kekuasaan, misalnya ketika dia berbuat salah tidak dihukum, misalnya begitu. Atau agama, ya, karena ini agamanya minoritas, kemudian kita tegas, sementara yang mayoritas dibiarkan, itu juga nggak boleh. Ya. Karena ini kaya, kemudian dibiarkan, kalau ini yang miskin, begitu mencuri langsung dihukum, misalnya seperti itu. Kita sering kan mendengar istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu namanya tidak universal. Kemudian objektif. Jadi kalau kita ingin menegakkan keadilan, misalnya dalam dunia hukum, misalnya ya, itu harus ada bukti, kebenaran. Ada saksi, ada macam-macam. Pokoknya tidak boleh keadilan itu berdasarkan subjektivitas masing-masing. Harus ada hal-hal yang bisa dibuktikan, bukan karena hawa nafsu atau kepentingan kelompok, karena kepentingan politik atau kepentingan partai dan seterusnya. Tetapi adil juga tidak dimaknai harus sama. Jadi begini Mbak, kemarin mungkin perlu kita koreksi ya. Mungkin bukan berarti anggota DPR itu nggak boleh digaji, ya kan? Tetapi kan ada proporsionalitasnya. Katanya kita ini lagi ekonomi sulit, efisiensi. Tapi ternyata tunjangannya misalnya kok dinaikkan dengan seenaknya. Apa itu adil? Apa itu proporsional? Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi mungkin rata-rata mereka yang dinaikkan tunjangannya kan sudah kaya, ya kan? Sudah berkecukupan. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara rakyat yang di bawah
seolah-olah kehidupannya tidak diperhatikan. Bahkan beberapa kemarin yang sempat ramai viral itu malah dinaikkan pajaknya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kita juga harus adil, Mbak, menilai. Kemudian kalau ada, misalnya maksudnya ada kemarin perilaku yang menjarah. Nah, itu juga salah, ya. Iya, betul. Kita harus adil mengatakan itu salah, ya kan? Nggak boleh kemudian karena menuntut keadilan kita membiarkan saudara-saudara kita bertindak secara kriminal, rusuh dan seterusnya, bahkan merusak fasilitas umum, menjarah rumah menteri, anggota DPR. Tapi alhamdulillah ya, ternyata juga masyarakat kita kemudian sadar. Iya. Ada yang mengembalikan jam seharga 11 miliar. Tadi saya lihat di mana gitu, Mbak. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong mengembalikan barang yang dia jarah dari sebuah kantor polisi kalau nggak salah. Saya lupa tadi di mana saya baca tadinya. Artinya masyarakat tuh kemudian berfungsi kembali tuh nuraninya. Iya. Wah, ini nggak bener nih. Ini nggak adil ini. Kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi jangan dimaknai adil itu artinya semua orang berhak melakukan apa saja. Semua orang boleh menuntut supaya dia bisa memiliki hal yang sama dengan orang lain. Ya nggak bisa. Jadi jangan salah paham bahwa keadilan itu bukan kemudian sama rasa, sama rata, bukan. Iya. Dalam agama kita tidak mengenal itu. Sesuai dengan porsi dan kewajibannya. Sesuai dengan usahanya. Nah, begitu. Tetapi kemudian keadilan dalam agama kita itu juga bukan semata-mata keadilan di masyarakat, keadilan sosial sebagai sebuah tuntutan, bukan. Tapi itu juga bentuk dari semangat kita untuk taat kepada Allah, sebagai bentuk spiritualitas kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian kita bersikap adil. Jadi bukan sekedar norma sosial yang harus kita tegakkan, bukan. Ya, tetapi juga dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk bersikap adil. Jadi adil yang kita maknai itu harus berangkat dari sisi spiritual, keimanan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita berlaku adil di muka bumi. Termasuk misalnya keadilan dalam bentuk hal-hal yang sederhana, Mbak, misalnya di keluarga, kalau kita jadi orang tua ya bersikap adil kepada anak, kepada istri, kalau seorang suami, seorang istri ya adil terhadap suami dan seterusnya. Artinya ini adalah nilai yang harus diperhatikan oleh semua orang, apalagi jadi pemimpin. Tentu kalau jadi pemimpin itu tuntutan untuk dia bersikap adil lebih tinggi daripada mereka yang bukan pemimpin. Iya, betul. Tapi kan kita semuanya juga pemimpin. Pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di tempat kerja, perusahaan dan seterusnya. Jadi ini harus kita sadari bahwa kita semua punya bukan beban ya, tuntutan untuk bersikap adil sesuai dengan posisi kita masing-masing. Jadi jangan kita ke pemimpin itu atau ke penguasa atau ke bahasa kita mungkin ke presiden kita, kepada bupati kita, kepala daerah kita pingin, kamu harus adil, Anda harus adil, kita sendiri sebagai rakyat nggak adil, itu juga salah ya. Artinya semua harus berusaha bareng-bareng untuk bersikap adil. Begitu, Mbak, sebagai pengantar, nanti kita teruskan kembali. Baik, nah itu tadi sedikit pengantar mengenai tema kita di sore hari ini tentang keadilan yang dirindukan dalam pandangan Islam pastinya ya. Dan untuk Mitra Lovers yang ingin bergabung bersama kami di sini untuk mengajukan pertanyaan terkait tema kita, boleh saya tunggu atensinya di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621621. Tetap bersama Radio Mitra FM Purwokerto dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali di 104.9 Mitra FM All Day All Hits, masih dalam segmen Beranda Islami ya. Dan Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya. Ya. Ini namanya Mbak Nunu. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya bertanya di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak Ustadz, saya paham yang dimaksud dengan istiraj. Nah, apakah kejadian-kejadian di luar sana tentang pejabat-pejabat di sana itu yang mereka alami termasuk istiraj atau enggak nih? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nunu ya. Iya, Mbak Nunu. Jadi mungkin yang dimaksud itu istidraj. Oh iya benar. Ya, istidraj itu memang maknanya itu kira-kira begini. Istidraj itu gambarannya itu begini, Mbak. Orang dapat nikmat
kesenangan dunia, ya, ya tentu itu dari Allah ya. Iya. Padahal dia itu hidupnya melanggar aturan Allah, dia durhaka misalnya. Tapi oleh Allah itu dibiarkan, malah diberi nikmat kayak gitu. Tidak ditegur. Nah, jadi kita bisa lihat kalau secara bahasa Jawa sih biasanya kalau para kiai dulu memaknai dilulu. Dilulu itu artinya dibiarkan. Oh. Kalau ibarat layangan itu diulur. Iya. Itu namanya istidraj ya. Jadi kalau ada orang, ya tentu kita nggak boleh menuduh ya. Ini hanya sekedar pelajaran buat kita. Dia hidupnya ngerasa nyaman, penuh rizki, tapi semakin jauh dari Allah. Banyak dosa, tapi nggak pernah sakit. Pokoknya rizkinya lancar gitu. Tapi dia jauh dari Allah. Nggak sholat, nggak ibadah. Bahkan dia melakukan kemaksiatan misalnya. Tapi rizkinya lancar. Nah itu namanya istidraj. Ya. Sebenarnya itu siksaan, tapi malah yang agak, itu agak menakutkan itu karena memang ya bukan agak ya, lebih menakutkan daripada kemudian orang yang misalnya diberi sakit ya. Karena itu kayaknya malah dibiarkan, tidak disapa oleh Allah, tidak ditegur. Waduh, kayak gitu-gitu. Ya. Wah itu lebih menakutkan menurut saya. Termasuk ujian berarti itu Pak Ustadz? Iya, cuman ujiannya itu berat. Justru ini berat ya. Iya, lebih berat karena jauh dari Allah malah harus dibiarkan, malah dapat kesenangan. Kayak gitu. Namanya istidraj. Itu rahasia Allah ya. Tetapi intinya yang ditanyakan itu namanya istidraj. Istidraj. Ya. Jadi orang rasa hidupnya nyaman, dapat nikmat yang banyak, padahal dia terus-menerus berbuat kesalahan, berbuat dosa, tidak adil misalnya kayak gitu ya. Itu namanya bentuk istidraj ya. Baik. Jadi ciri-cirinya banyak rizki, banyak nikmat ya, tapi jauh dari ibadah. Hidupnya ngerasa baik-baik meskipun bergelimang dosa atau maksiat. Hatinya keras, sulit menerima nasihat. Nah, jadi nikmat yang diberikan Allah itu malah jadi melalaikan dari mengingat Allah. Nah itu jadi hikmahnya itu adalah kita nggak boleh tertipu oleh nikmat yang kita miliki. Apalagi kita tidak taat. Nah, itu boleh jadi bentuk istidraj. Tapi nggak boleh kita langsung nuduh, oh kamu istidraj itu. Wah nggak boleh begitu ya. Ya, itu tetap rahasia Allah. Ya pelan-pelan untuk mengingatkan. Boleh jadi itu bentuk istidraj dari Allah, makanya kamu harus sadar misalnya begitu. Karena nikmat sejati itu adalah ketika kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang tentu ini agak berat ya, tapi coba kita pelan-pelan memahami. Kadang hidup yang penuh ujian itu malah lebih aman bagi orang beriman daripada hidup yang penuh kesenangan tapi melalaikan. Nah, istidraj itu seneng tapi melalaikan, meninabobokan. Jadi kalau ditanya apa itu pejabat, ya tergantung pejabatnya. Kalau memang pejabatnya amanah, pejabatnya adil ya mungkin tidak tepat kalau itu disebut istidraj. Tapi kalau pejabatnya banyak korupsinya, nggak ketahuan KPK, tapi kok kayaknya jalan terus nikmatnya, jauh dari Allah misalnya kayak gitu-gitu ya, itu boleh jadi. Jadi begitu jawaban saya. Oke. Azab tapi samar. Nggak ngerasa itu azab. Baik. Ya. Nah, makanya kita harus waspada, bersyukur dengan nikmat yang ada, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu Mbak jawaban saya. Semoga terjawab ya untuk Mbak Nunu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk atensinya. Nah ini kita lanjut lagi nih Pak untuk tema kita di sore hari ini. Ya, jadi secara umum memang ya kita merindukan keadilan. Siapapun lah ya, keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira gitulah secara ideal ya. Cuma memang kadang-kadang ada kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Ini kita bicara yang konkret-konkret saja. Misalnya kesalahpahaman dalam memahami keadilan dalam level keluarga. Misalnya
orang tua harus memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya. Padahal kan kebutuhannya beda. Beda-beda. Kalau yang untuk anak SD dengan yang SMP, SMA, yang kuliah itu beda. Jadi nggak bisa sama. Iya betul Mas. Oh kakak dapat 100.000 kok saya dapat 5.000. Nggak boleh protes yang SD itu. Ya. Jadi adil itu berarti kalau dalam level keluarga itu memberi sesuai kebutuhan, bukan sama rata. Ya sama tentu saja di negara ini kan pemerintah harus memberikan perhatian, ya kan? Ya gaji tentu beda-beda. Masa mana yang cuma mengandalkan otot dengan yang otak ya beda. Pendidikannya beda. Tentu itu ada meritokrasinya. Ya kan? Ya kira-kira begitu. Salah juga kalau ada seorang misalnya meskipun teman kita dia tidak berpendidikan, tidak mampu dikasih jabatan. Nah, itu salah. Nah, itu ya. Tapi juga salah kalau kemudian kita sebagai rakyat menuntut, wong kita nggak mampu malah kepingin jadi apa misalnya, itu juga salah. Gitu. Artinya adil itu dari sisi kita sebagai rakyat atau dari sisi pemimpinnya. Ya. Tapi kita mulai contoh yang kecil-kecil tadi dalam keluarga, dalam sekolah misalnya. Apakah semua murid atau siswa itu harus dapat nilai yang sama? Ya, tentu tidak. Itu kesalahpahaman. Nah, guru yang adil di sekolah itu yang memberi nilai sesuai dengan usaha, prestasi, kedisiplinan masing-masing siswanya, misalnya begitu. Termasuk keadilan dalam berteman, Mbak, atau pertemanan. Salah kalau kita membela teman yang salah. Karena solidaritas. Oh, nggak solider kamu. Nah, itu nggak adil namanya kalau kita membela teman yang salah. Harusnya adil itu berani mengatakan salah, sesuatu yang salah, meskipun itu terkait dengan teman kita. Jadi meskipun yang salah sahabat kita sendiri, anggota keluarga sendiri, ya kita harus berani, oh itu salah. Ya, orang tua saya salah, nah, itu harus adil, kayak gitu tuh. Nah, itu adil namanya. Kalau dalam masyarakat ya seringlah kesalahpahaman tuh, bansos. Dibagi rata. Nah, itu salah. Raskin dulu ya sebelum bakso. Beras miskin. Malah dibagi rata. Ya nggak bisa. Ada warga yang memang sangat miskin. Ya tentu itu dia berhak. Tapi orang yang ya agak miskin. Menengah. Yang menengah di atasnya miskin. Ya tentu dia mampu. Jadi nggak perlu dapat raskin. Atau sekarang bansos bahasanya. Jadi artinya adil itu kalau dalam konteks contoh yang tadi bansos macam-macam itu ya yang paling membutuhkan itu yang paling mendapatkan prioritas. Ya, kita kalau misalnya bagi daging kurban ya kalau di masyarakat muslim ya prioritasnya yang miskin, bukan sama rata semua. Yang kaya 5 kilo, yang miskin 5 kilo. Banyak sekali 5 kilo ya. Nggak boleh begitu. Jadi yang miskin dulu kalau pantesnya minimal setengah kilo atau 1/4 kilo lah ya daging korban misalnya. Ya yang miskin dulu. Daripada dibagi sama tapi kemudian malah nggak bisa dimakan karena kecil-kecil ya. Nah, mending yang kaya nggak usah. Meskipun yang kaya boleh tetap dapat terima sebagai hadiah itu boleh. Ya. Tapi jangan menuntut kalau kemudian memang ya dagingnya sedikit masa suruh dapat semua. Nah, begitu kira-kira. Jadi ada beberapa memang kesalahpahaman termasuk di hukum dan pemerintahan. Jadi menganggap adil kalau pejabat misalnya mendapat perlakuan istimewa karena jasanya. Itu juga salah. Jadi adil itu artinya kalau di depan hukum itu ya itu semua sama tanpa pandang bulu. Nah, itu adil dalam soal hukum dan pemerintahan. Tapi lagi-lagi adil itu bukan serba sama, tapi serba sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan haknya, sesuai dengan kewajibannya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan yang terjadi. Kebenaran kalau itu misalnya hukum, ya kan? Jangan berdasarkan kemampuan, karena dia mampu bayar, maka tidak dihukum, misalnya begitu. Jadi akhirnya ada kata-kata membela yang bayar, bukan membela yang benar. Nah,
Itu kira-kira begitu makna dari keadilan. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Untuk Metal Lovers ya yang bergabung lagi, nanti akan kita sapa lagi. Untuk yang sudah bertanya, kita tahan dulu. Sekarang kita kembali dulu ke tembang yang satu ini, tetap dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami, Pak Ustadz. Dan ini kita menyapa dulu yang sudah bertanya ya Pak Ustadz. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ekonomi kan sedang sulit. Saya ini hanya seorang pedagang kecil. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apakah kalau kita merasa khawatir akan rezeki menunjukkan kurangnya tawakal kepada Allah? Dan apakah saya berdosa Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Baik, namanya siapa Mbak? Nggak nyebutin nama Oke. Pak Ustadz. Terima kasih atas responnya, pertanyaannya. Ya memang ini kadang-kadang kita rasakan ya. Jangankan yang pedagang kecil, pedagang besar aja kadang begitu. Iya, Pak Ustadz. Jangankan yang pegawai rendahan, yang pegawai tinggi juga ngerasa khawatir. Iya. Nah, itu adalah problem kita semua, tetapi yang jelas memang kita suka dihinggapi rasa itu. Nah, maka kita harus mengendalikan. Ada perasaan was-was, takut kekurangan, ragu-ragu apakah Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Anakku akeh kira-kira dicukupi kabeh apa ora, itu bahasa Jawanya gitu ya. Padahal inilah yang menurut saya selalu kita harus perbaharui keyakinan kita, keimanan kita, bahwa dalam agama kita rizki itu sudah dijamin oleh Allah untuk setiap makhluknya. Nanti bapak atau ibu yang bertanya, atau mas atau mbak yang bertanya, baca surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu makhluk yang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki. Nah, kayaknya dulu pernah sama Mbak Momo bukan ya? Kita lihat cicak tuh. Oh enggak, bukan. Di dinding. Coba kalau pakai logika. Ini cicak ini dapat rizki dari mana ya? Ya enggak? Iya. Cicak di dinding, Mbak. Ya, tahu-tahu ada nyamuk mendekat kan? Dia langsung makan nyamuk itu. Iya kan? Itu kan dia merayap tuh. Apalagi kita manusia punya akal, punya ilmu, ya kan? Jadi kekhawatiran itu harus dilawan, ya. Supaya kita tidak dihantui dengan rasa khawatir. Betul, memang kenapa kita menjadi khawatir? Karena yaitu iman itu kadang-kadang kan kandel, kadang tipis ya. Kadang tebal, kadang tipis. Nah, kadang-kadang kalau lagi tipis tuh kayak gitu. Kita kurang iman, kurang tawakal kepada Allah. Kita nggak tahu Allah itu siapa. Allah adalah pemberi rizki, penjamin rizki buat kita. Tugas kita hanya berusaha. Kalau Anda bisanya berdagang, ya berdagang. Pokoknya betul, mungkin tidak salah kalau kita mengatakan ekonomi lagi sulit secara rasional loh ya. Iya. Ilmu ekonomi kita itu kan ya pasti kita baca kan. Tetapi jangan karena informasi itu kemudian menutup potensi-potensi dan peluang yang memang sebenarnya dibukakan Allah kepada kita. Atau boleh jadi selain kurang iman dan kurang tawakal yang diakui tadi, kita mungkin terlalu mencintai dunia. Sehingga kemudian kita takut kehilangan. Iya kan? Takut kehilangan. Boleh jadi. Jadi bukan hanya kurang iman, tapi terlalu mencintai dunia. Kenapa kemudian, mohon maaf ya, kenapa kok mikir-mikir, kita pikir-pikir ya kemarin yang di Jarah itu, kok bisa ya koleksi mobil mewah sebanyak itu, jam tangan bermiliar-miliar, itu kan mencintai dunia. Buat apa itu semua? Sementara rakyat kita masih seperti ini. Ya tentu itu boleh kalau memang itu memang hasil usaha dia ya. Cuman kan apa pantas ya, seorang pejabat tinggi, anggota dewan berhidup seperti itu? Meskipun itu duitnya. Apalagi kalau bukan duitnya. Atau yang hasil korupsi dan seterusnya. Wah, itu lebih celaka lagi tuh. Maka kemudian kalau kita seperti itu ya nanti akan takut kehilangan. Ya kan? Ya. Atau kita ini suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih kaya. Itu jadi kurang bersyukur. Harusnya kalau mau bandingkan tuh yang lebih di bawah kita. Lihat ke bawah. Jadi ya, kalau menurut Imam Ghazali, supaya kita bahagia, kalau dalam urusan dunia, kita membandingkan dengan yang lebih bawah daripada kita. Kalau kita punya mobil, bandingkan dengan mereka yang tidak punya mobil, yang punya motor. Yang punya motor,
bandingkan dengan mereka yang naik sepeda. Naik sepeda. Yang naik sepeda bandingkan dengan mereka yang jalan kaki. Yang jalan kaki nggak punya sepeda, nggak punya motor, bandingkan mereka yang dengan kehilangan kaki. Kira-kira begitu. Itu luar biasa, itu resep dari Imam Ghazali itu. Sebaliknya kalau urusan akhirat, urusan sholat, itu kita bandingkan dengan yang lebih rajin dari kita. Jangan yang lebih rendah. Iya Pak Ustadz. Itu contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kurang bersyukur atas nikmat yang sudah ada. Sehingga kemudian kita tadi khawatir berlebihan terhadap apa yang kita hadapi barangkali, termasuk soal ekonomi tadi. Ya kalau kita biarkan rasa khawatir itu ya akan jadi hati kita itu akan gelisah, nggak tenang, serakah, ya, tidak pernah merasa puas dan seterusnya. Maka kemudian jangan heran kenapa, mohon maaf ya, kemarin-kemarin yang kena kasus korupsi macam-macam itu, ada yang menipu ya kan, ya, bukan mereka yang di atas saja, artis juga kan ada yang terlibat penipuan macam-macam. Padahal mereka hidupnya ya nggak kurang-kurang amat, tapi memang jiwanya miskin, ya, mengejar-ngejar sesuatu yang kemudian ya itulah karena kekhawatiran tadi. Ya. Maka sikap kita yang tadi yang sudah kita sampaikan, ya kita harus bertawakal tentu saja, tetapi dengan usaha. Sebagaimana burung, kalau dalam hadis itu Mbak, kita itu kalau pingin nyontoh tawakal itu contohlah burung. Ya. Burung itu pagi-pagi dia berangkat kemana gitu kan, pulang dia kenyang. Dia berangkat lapar, pulang kenyang. Itulah tawakalnya burung. Nah kita itu kadang-kadang meskipun kita manusia bukan burung malah tidak tawakal. Begitu Mbak tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Terus yang tadi apakah saya berdosa gitu gimana Pak Ustadz? Ya wallahu alam ya. Ya mungkin maksudnya ya itu jangan dibiarkan sehingga kemudian ya lama-lama kalau kemudian kita jadi karena merasa miskin ya kan, otaknya buntu, akhirnya menjarah, kayak gitu. Iya. Bisa masuk kepada tindakan yang kriminal dan berdosa. Kira-kira begitu. Okay. Barangkali yang lebih tepat seperti itu. Ya. Semoga belum sampai ke sana ya. Jangan khawatir sampai. Itu harus segera dikendalikan, jangan sampai khawatir. Begitu, apalagi berlebihan. Oke, baik. Ya, semoga menjawab ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Jadi tambah belajar juga nih ya untuk rasa khawatir karena rizki. Sementara rizki itu memang sudah dijamin oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan bahkan tadi Pak Ustadz juga sudah memberi contoh tentang hewan burung, bahkan cicak juga yang dapat nyamuk tiba-tiba. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi bagaimana kita berusaha ya Pak Ustadz. Ya. Oke, baik. Nah kita lanjutkan lagi untuk sore hari ini Pak Ustadz, tema kita. Keadilan yang dirindukan. Keadilan yang dirindukan, betul. Baik mitra sekalian, mari kita tambah wawasan kita tentang keadilan ini. Tentu saja keadilan ini dimensinya banyak ya. Satu, keadilan terhadap diri sendiri. Jangan sampai kemudian kita ini zolim terhadap diri sendiri. Misalnya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu namanya zolim. Merusak kesehatan diri kita sendiri, ya. Tidak istirahat, itu nggak adil namanya itu. Karena merusak diri. Ya. Walaupun lagi cari kerja Pak Ustadz, misalnya lagi bekerja. Ya maksudnya gini, ya tentu saatnya bekerja ya bekerja. Maksudnya kalau kita memang saatnya istirahat. Jangan diporsir, akhirnya tidak adil kan kita itu terhadap diri sendiri itu. Ya mungkin karena dikejar-kejar tadi itu akhirnya kita misalnya sholat ditinggalkan, ya, kemudian begadang terus menerus, ya kan? Ya. Karena mungkin begadang ngikuti temen, ya kan? Diri kita malah dikorbankan, seimbang lah intinya gitu ya. Adil terhadap diri, kepada teman dan seterusnya. Termasuk adil dalam pengertian kita berhubungan dengan Allah. Jadi kita nggak boleh menyekutukan Allah, nggak boleh melawan perintahnya dan seterusnya. Kalau terhadap sesama manusia ya misalnya dari keluarga, ya tadi kan contohnya banyak tuh dalam pergaulan, termasuk soal hukum, ya ini soal bernegara dan seterusnya. Keadilan dalam kepemimpinan dan hukum itu juga salah satu contoh dimensi keadilan. Kalau di contoh sejarah itu misalnya
contoh praktek keadilan dalam sejarah Islam itu misalnya Rasulullah itu memutuskan kasus pencurian dengan adil meski kalau pelakunya dari kalangan bangsawan. Beliau akan tetap menegakkan. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, kalau sampai anakku Fatimah mencuri misalnya, ini sampai seperti itu tekadnya akan kupotong tangannya. Itu kan sebuah bentuk tekad untuk bersikap adil. Termasuk misalnya khalifah pengganti beliau namanya Umar bin Khattab menegakkan hukum yang sama antara muslim dan non muslim. Ya. Bahkan pernah kalah di pengadilan karena ada rakyat yang menuntutnya. Kita ini kayaknya kalau mau mengadili mantan pemimpin penguasa itu kayaknya kok takut-takut kita. Karena mereka mungkin punya pendukung. Nah itu berarti kita lembaga pengadilannya masih takut. Aparatnya masih takut gitu, karena tidak mau menegakkan itu. Nah, kalau keadilan itu bisa tercipta, bisa kita tegakkan, maka nanti akan ada rasa kedamaian, ketertiban. Jadi masyarakat tuh kayak jadi tertib, jadi takut karena memang akan berhadapan dengan penegak keadilan dan penegak hukum yang adil. Ya, sehingga kemudian masyarakat lebih tertib. Kenapa terjadi yang kemarin itu? Kan kayaknya nggak ada hukum itu, semaunya sendiri kan? Iya, Pak Ustadz. Orang merusak dengan seenaknya, kayak dibiarkan ya. Ya alhamdulillah mungkin sudah, semoga kita doakan. Amin. Ya pemimpin kita ini segera sadar sehingga kemudian mereka-mereka yang berbuat kerusakan itu ya dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi jangan lupa, jangan cuma yang pelaksana yang di lapangan, mereka kan perutnya lapar, sehingga kemudian dia berperilaku seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun mereka rakyat kecil juga ada yang sadar loh, salah kemudian dia mengembalikan. Tentu yang kayak gitu-gitu ya tentu tidak dilanjutkan. Jangan lupa otaknya siapa, itu persoalannya. Kalau semua yang dituntut dimasukin penjara itu operator di lapangan atau yang ikut-ikutan yang tidak tahu menahu anak STM ya kan? Iya. Atau anak SMK, anak SMP ya itu tidak adil. Betul. Adil itu kalau mastermind-nya, penggeraknya, siapa otak di balik kerusuhan kemarin misalnya, itu baru adil betulan itu. Betul. Tapi semoga lah kita berdoa saja, semoga adilnya betulan. Amin. Bukan adil-adilan. Amin. Bukan kelihatan adil, tapi betul-betul adil. Betul. Nah kalau keadilan itu ada, pasti nanti kezaliman, kemungkaran itu berkurang. Korupsi juga berkurang. Kenapa korupsinya kayaknya di negara kita ini kayaknya semakin menjadi karena tidak ada keadilan. Ya, tidak ada diskriminasi nanti. Ya, karena kenapa kemudian karena ada diskriminasi itulah kemudian kayaknya kok masyarakat kita ini, negara kita ini kayaknya kok masih jauh panggang dari api, kira-kira begitu. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Oke, baik Mitra Lovers. Kita akan tetap dalam segmen Beranda Islami ya. Kita ke commercial break berikut dulu. Baik, kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Untuk tema kita di sore hari ini, keadilan yang dirindukan nih. Pak Ustadz mungkin bisa menyimpulkan ya mengenai tema kita di sore hari ini. Baik Mitra sekalian, Mbak Momo. Jadi sekali lagi setelah kita bicara tentang bagaimana nilai keadilan dalam agama kita, tentu kita semua, khususnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini merindukan keadilan sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang sedang menjadi ujian bagi negara kita. Nah, keadilan sosial itu berarti intinya terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kata-kata pemerataan ini jangan dipahami harus sama rata, persis sama, jangan ya, sama rasa, itu namanya komunis. Kemudian yang penting juga makna dari nilai keadilan ini adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan tadi suku, agama, ras, status sosial dan seterusnya. Artinya seluruh rakyat kita ini punya kesempatan yang sama untuk maju dan sejahtera. Tentu ya ada perbedaan dari segi prestasi. Mereka yang berprestasi tentu saja akan lebih sejahtera. Tapi ada ada capaian minimal. Misalnya masalah
makan, jangan sampai ada tetangga kita yang nggak makan. Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Nah, kalau soal ada yang pakai mobil, itu wajar ya, kan sesuai dengan status sosial. Tapi kalau masalah makan, masalah perut ini memang dibiarkan, masalah hal-hak minimal kesehatan, pendidikan, itu menjadi kebutuhan mendasar yang harus memang betul-betul dirasakan pemerataannya. Ada juga kesetaraan, ya, semua warga itu punya hak yang sama dalam hal berpendapat, dalam hal mencari penghidupan, berserikat dan seterusnya. Tapi jangan dimaknai sebebas-bebasnya tanpa batasan. Ada gotong royong juga, jadi jangan dimaknai adil itu selalu ya silakan usaha sendiri-sendiri. Enggak, kita juga harus peduli. Jadi kalau ada orang sudah jadi pedagang kecil tadi, ya tentu dia akan mungkin penghasilannya tidak sebesar. Nah, ini saatnya yang kaya gotong royong membantu mereka yang, nah itu keadilan juga begitu. Jangan dipahami masing-masing, jangan. Tapi ada kepedulian. Kemudian ini juga yang sering salah paham, seolah-olah keadilan itu hanya soal hak saja. Enggak. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga harus menjalankan kewajiban. Itulah makna keadilan yang sesungguhnya. Lagi-lagi tadi terkait dengan gotong royong juga ada kepedulian sosial. Ya, itu agama kita juga sangat menekankan itu. Kita harus peduli terhadap tetangga kita, terhadap kelompok-kelompok yang lemah, yang miskin, yang terpinggirkan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ada kebersamaan juga. Nah, ini yang kemarin sempat terlanggar ya. Bagaimana kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi jangan sampai masyarakat kita dibiarkan merusak kepentingan umum, entah itu fasilitas umum, gedung DPR itu kan kepentingan umum, itu nggak boleh dirusak atas nama karena dia marah ya dan seterusnya. Tapi ya itu sudah terjadi, semoga kedepannya tidak terulang kembali. Amin, amin. Ya intinya dengan adanya keadilan ini semoga akan menghapus kesenjangan. Nah yang kemarin kecemburuan. Iya. Kenapa orang cemburu? Karena ada kesenjangan yang nyolok mata, yang sangat mencolok. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan seterusnya. Dan nanti insya Allah dengan keadilan itu, masyarakat itu akan terjamin kesejahteraannya. Ya intinya seperti inilah bahasa-bahasa yang sangat ideal, mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, yang makmur, sejahtera, lahir batin, toto tentrem, apalagi Mbak? Loh jinawi ya. Ya, tentu saja di dunia ini ya tentu ada hal-hal yang tidak bisa ideal. Keadilan yang sesungguhnya nanti di akhirat ya. Nah, jadi jangan kecewa juga kalau ini hukum kita ini kok begini terus ya. Ya itulah dunia. Nah, supaya kita nggak nyesek. Jangan terlalu frustasi ketika belum adanya keadilan. Nah, yang penting jangan sampai pesimis, kita tetap harus berjuang supaya keadilan itu semakin terwujud di muka bumi ini, karena itu perintah Allah yang harus kita tunaikan sehingga kemudian kita menjadi pejuang-pejuang keadilan. Demikian Mbak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sangat bermanfaat sekali ya, kita nambah ilmu baru di setiap hari Kamis dalam segmen Beranda Islami bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad. Jadi untuk Metal Lovers, untuk Beranda Islami ya punya tema yang berbeda di setiap pekannya. Kalian bisa langsung gabung ataupun bertanya ya tentang tema di setiap hari Kamis dalam segmen Beranda Islami. Tetap di Radio Mitra FM Purwokerto.